Respons tuntutan rakyat 17+8, akankah semua tuntutan ini 17+8 bisa dipenuhi sesuai dengan tenggat yang ditetapkan? Kita ulas bersama anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mbak. Ya, Mas Irawan, saya mau tanya dulu. Salut ya sama teman-teman kita. Salut ya, oke. Dari tuntutan 17+8 ini sebenarnya yang sudah disuarakan oleh teman-teman pegiat media sosial di mana-mana. Apakah menurut Mas Irawan ini terlalu banyak tuntutannya 17+8? Saya kira tidak juga sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tersebut sebenarnya telah jelas, seperti misalnya disampaikan oleh Presiden terkait dengan dialog-dialog yang dilakukannya, kemudian berbagai pertemuannya dengan ketua umum partai politik, semuanya clear agar kemudian pemerintah, TNI, Polri, DPR untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi publik gitu. Dan saya kira dari semua tuntutan ini banyak hal telah ditindaklanjuti oleh DPR, misalnya tunjangan dan lain sebagainya telah dilakukan pemotongan. Oke, tapi jadi semua udah jelas. Tadi kata pegiat sosial, teman-teman di sana juga mengatakan bahwa tidak hanya sekedar tunjangan aja, tetapi hal-hal lainnya juga dilakukan dong progresnya. Ya, gitu, Mas pimpinan DPR kan telah menyampaikan, dan sebenarnya tuntutan 17+8 tadi ini itu akan tuntutan mayoritas publik, dan telah direspon juga oleh pimpinan DPR bahwa DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Ibu Puan, dan itu semua saya kira telah ditindaklanjuti. Memang ada beberapa hal yang memang harus harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, seperti tadi termasuk RUU perampasan aset dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan ada proses yang harus kita lewati. Oke, ada proses yang harus dilewati, Bang Ray, tapi ketika teman-teman di media sosial pegiat ini tidak hanya bersuara di media sosial, tetapi juga sampai berkirim surat ke DPR siang hari ini, apa yang ditangkapnya? Pertama ya, saya mengucapkan apresiasi kepada kawan-kawan. Masih muda-muda ya, tapi idealismenya bagus gitu. Lalu mereka juga secara konstruktif menyusun rangkaian ide yang menurut mereka bukan ide mereka, ide yang mereka serap dari yang berkembang setidaknya dalam sebulan ini kan. Bahwa inilah ide-ide yang berserakan di tengah masyarakat, lalu mereka kompilasi menjadi 17+8 itu gitu ya. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalau kita baca tuntutan 17+8 itu, plus 8 itu bobotnya justru di eksekutif tuh. Jadi kalau kita buat persentase, 30%-nya ke DPR, 10% ke partai politik, 40 ya, 60%-nya justru eksekutif tuh. Oke, jadi artinya jadi selain ke DPR, bagusnya mereka meminta bertemu juga dengan presiden gitu loh. Karena tuntutan mereka ini justru menurut saya bobotnya itu lebih banyak di presiden. Kita belejetin satu-satu ya, supaya kelihatan mana yang kan mereka bilang tadi ini bukan satu institusi saja kan. Jadi eksekutif kena, legislatif termasuk kena. TNI dan juga Polri. Nah itu dia. Makanya nih sekarang misalnya TNI Polri jelas wilayah presiden kan. Kemudian ekonomi jelas wilayah presiden kan. Lalu investigasi independen jelas di bawah presiden gitu ya. Nah terus apa lagi nih? Kementerian Sektor Ekonomi jelas di presiden gitu ya. Kemudian perpajakan jadi lebih berat artinya adalah ke pemerintah begitu. Jadi kalau kita buat persentase gitu, 60% dari 17+8 itu justru diarahkan ke eksekutif, 30%-nya ke DPR, yang sebagian dari 30% itu sedang dilaksanakan oleh DPR kan, lalu 10%-nya itu ke partai, khususnya soal transparansi penggunaan dana partai politik gitu. Itu kalau dilihat kompilasinya itu. Nah makanya selain ke DPR, menurut saya kawan-kawan ini bagus juga kalau audiensi atau menyerahkan draft ini kepada presiden. Meskipun ini adalah permulaan sebenarnya mungkin ya. Saya nggak tahu, makanya saya akan memberi ininya juga. Kalau dilihat dari tulisan Anda ini, 17+8 ini justru bobot yang paling banyak harus ambil ini, kewajibannya gitu loh ya, tanggung jawabnya itu ada di presiden gitu. Oke, Mas Irawan, ini juga ada tenggat waktu dari teman-teman pegiat media sosial. Tadi dikatakan ada yang butuh waktu 1 tahun, ada yang bahkan juga kemarin bilang tenggat waktunya sampai 5 September. Akankah beberapa hal ini dapat direalisasikan selain tadi ya pembatalan tunjangan? Malah DPR banyak hal yang telah dikerjakan dikerjakan dan diselesaikan sebelum tenggat waktu selesai yang seperti yang diminta oleh
oleh publik ya? atau Oke. teman-teman aktivis sosial media tadi. Dan memang kalau yang lainnya kan memang membutuhkan waktu untuk kemudian kita membicarakannya antara DPR bersama pemerintah. Namun seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa apa yang bisa kita selesaikan dalam waktu immediately segera itu sudah telah dilakukan oleh DPR. Oke, Nah ini kita bahas dulu lah ya. DPR itu punya tuntutan sekitar 1, 2, 3, 4, 5 tuh. 1, kenaikan tunjangan harus dibatalkan kan. Publikasi transferasi anggaran DPR kan. 6, kepemilikan harta anggota DPR harus dilacak oleh KPK gitu. 7, yang keempat ya berarti ya, mendorong Badan Kehormatan untuk memeriksa anggota DPR yang dianggap melecehkan aspirasi publik kan. Kemudian libatkan kader partai dalam ruang dialog. 8 ini. Tapi soal salah satu poin yang dikuatkan oleh mereka itu pembebasan kawan-kawan aktivis itu kan di polisi. Polisi itu ya ranahnya eksekutif gitu. Oke, ini adalah berkaitan dengan pembebasan dari peserta aksi massa selama 1 minggu kemarin. 1 minggu kemarin. Tapi tentu tidak meninggalkan DPR. DPR bisa saja ya kan berkirim surat kepada Kapolri karena pengawasan kan ada di DPR kan, meminta Kapolri untuk betul-betul hati-hati ya kan, objektif gitu ya untuk menangani kasus yang dianggap ya ada unsur pidananya di dalam aksi-aksi yang kemarin. Oke, balik lagi Mas Irawan kalau gitu, selain dari tuntutan tunjangan yang sudah dibatalkan, sebenarnya teman-teman juga ingin bertanya mana sih yang sudah dikerjakan, mana yang tuntutan 17+8 ini yang sudah selesai, tidak hanya akan mengevaluasi saja. Ya sebenarnya itu sudah tidak masuk evaluasi tapi sudah dilaksanakan seperti tadi yang disampaikan Bang Rey. Termasuk juga yang sedang on progress seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR adalah bagaimana mengawasi proses penyelidikan yang ada di kepolisian, kaitannya mana yang memang benar-benar melakukan aksi demonstrasi murni dalam menyampaikan tuntutan publiknya, mana kemudian yang sedang diselidiki oleh polisi karena melakukan misalnya kekerasan, penjarahan dan lain sebagainya, termasuk proses yang transparan dan adil terhadap yang diduga melakukan makanya hari ini dilakukan rapat rapat komisi 3 bersama dengan Polri, TNI. Oh kalau itu saya nggak tahu, di luar komisi saya. Tetapi sepengetahuan saya bahwa pimpinan DPR hari ini bersama fraksi-fraksi membicarakan komitmen reformasi DPR yang akan dilakukan oleh DPR. Ada yang paling penting tuh soal RUU perampasan aset kan. Nah itu memang wilayah domainnya DPR, tapi bobotnya kan tetap ada unsur eksekutif di dalamnya kan. Nah ini menurut saya bagusnya secepatnya diumumkan oleh DPR kapan mau dibahas. Kebetulan pada saat-saat ini kan mereka lagi masuk masa sidang 1 ya. Nah di masa sidang pertama itu umumnya belanja masalah. Kalau belanja masalah ya salah satunya adalah RUU perampasan aset ini. Tinggal nanti ditetapkan akan dibahas kapan ya kan. Bisa diselesaikan kapan, dalam hitungan saya April 2026 undang-undang perampasan aset udah bisa ditetapkan. Harusnya sudah bisa. Iya, kalau gitu pembahasan saya. Tapi saya juga menolak kalau pembahasan khususnya ya RUU perampasan aset itu dilakukan dengan sekejap mata. Tetap harus ada dalam konteks koridor pembahasan yang sehat. Oleh karena itu saya berharap nggak diambil alih oleh Balik. Sebab kalau diambil alih oleh Balik bisa cepat tuh kadang-kadang melupakan aspirasi publik gitu. Seperti yang terjadi di undang-undang TNI kan gitu loh. Revisi undang-undang apalagi itu. Umumnya diselesaikan di Balik karena cepat sekali prosesnya. Termasuk yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi tuh. Bagaimana DPR kok tiba-tiba mau memparipurnakan putusan Mahkamah Konstitusi yang notabene tanda kutip ya mengingatkan bahwa putusan MA itu nggak berlaku di pilkada tentang batas usia maksimal itu. Yang tahun lalu ya? Yang tahun lalu. Kan semalam karena melalui proses Balik gitu. Nah kita berharap nggak melalui proses Balik. Dia tetap harus dibahas sesuai dengan yang semestinya di mana partisipasi publik masuk sebanyak-banyaknya. Ini yang diinginkan partisipasi publik Mas Irawan. Dan tadi juga dari teman-teman ini meminta agar setiap progresnya ini disampaikan ke publik. Transparansinya disampaikan ke publik, dilibatkan juga publiknya. Ya saya kira kan beberapa hari terakhir DPR sangat terbuka dalam setiap proses dialognya bersama publik dan saya kira itu satu tontonan yang bagus dan komitmen yang telah disampaikan saya kira telah jelas bahwa apa yang menjadi tuntutan publik akan ditindaklanjuti segera gitu. Dan itu saya kira sudah jelas termasuk bahkan saya termasuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh
Bapak Presiden Prabowo dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dan tuntutan publik ini. Tapi kalau dari Bang Rey melihat sendiri bagaimana caranya juga tadi kan teman-teman diapresiasi juga sama Bang Rey bahwa ketika mengirimkan surat resmi begitu diterima oleh anggota DPR juga kan siang hari ini. Tapi bagaimana juga melihatnya bahwa ini adalah aksi yang mereka ingin suarakan, ini kumpulan dari 17/8 ini adalah aksi-aksi atau catatan-catatan dari masyarakat, tetapi juga bagaimana dengan para peserta juga yang kemudian masih belum dibebaskan yang mereka juga sebenarnya bersuara. Ini bagaimana cara bisa membedakan? Maksudnya membedakan apanya? Iya, maksudnya aspirasi yang disuarakan benar-benar memang mereka menyuarakan aspirasi begitu. Yang kawan-kawan yang influencer ini? Iya, yang influencer dengan Jelas. dengan yang berada di dalam begitu, yang saat ini belum dilepaskan begitu. Itu sebetulnya mudah kalau kita bisa mengakses pasal-pasal yang diberlakukan dan dugaan-dugaan tindak pidananya gitu. Nah, cuma saya berdasarkan bacaan yang saya terima di media ya. Misalnya kasus saudara Alfredo itu, dia kan dituduh melakukan penghasutan oleh Del Pedro ya, Bang? Del Pedro. Yang Lokataru ya. Dituduh melakukan penghasutan. Saya baca tuh, beliau ini kan ahli hukum ya. Saya baca itu, ternyata hanya soal pernyataan dia harus berani, gitu ya kan, lawan gitu. Ya di mana-mana demonstrasi macam-macam ya kalimat itu pasti keluar. Nah ini bagaimana caranya membedakan bahwa ini menyampaikan maksud saya kalau kita berbicara, kalau kita baca nih dalil-dalil yang disebutkan oleh kepolisian itu terhadap orang-orang yang dituduhkan ini sekarang, ada kesan memang dibuat pasal-pasalnya gitu loh. Nah, tentu tugas DPR salah satunya mengawasi, ada Kompolnas salah satunya mengawasi. Jangan lupa, ada Presiden juga yang bisa segera mengawasi. Dan sebetulnya langkah paling elegan itu ya di luar yang seorang yang bisa dibuktikan secara nyata melakukan perusakan, penghancuran terhadap harta benda, baik individu maupun negara gitu, harus dibebaskan. Harus dibebaskan? Iya. Tapi kan itu melanggar kalau yang pengusakan ataupun penjarahan juga. Itu makanya di luar yang nyata-nyata bisa dibuktikan melakukan penjarahan, melakukan itu perusakan terhadap barang individu maupun negara, ya tentu saja berlaku hukum. Di luar itu ya dibebaskan. Nah itu gimana kalau cuma soal bahwa dia menyatakan begini, lah yang namanya di lapangan tuh ya membuat orang bersemangat macam-macam ya bisa seluar bisa gimana macam-macam. tanggapan Mas Irawan? Ini kan juga salah satu bukti bahwa pegiat yang datang ke DPR ini juga mereka serius begitu. Gimana juga dengan teman-teman yang tadi juga kemudian sampai dengan sekarang mungkin masih belum dilepaskan begitu? Ya makanya kan yang disampaikan oleh pimpinan DPR kemarin, nanti pimpinan DPR akan berkomunikasi bersama kepolisian untuk kemudian dilakukan pemilahan. Mana yang memang kemudian demonstran tersebut memang murni dalam rangka penyampaian aspirasi dan tuntutan. Mana memang yang kemudian motivasinya adalah memang hanya untuk melakukan kekerasan dan penjarahan yang tadi Pak Rey juga setuju bahwa itu harus kemudian dilakukan penindakan gitu. Nah kaitannya dengan proses terhadap demonstran ini tentu negara kan menghormati terkait dengan proses penyampaian aspirasi publik termasuk jaminan terhadap aksi demonstrasi. Tapi kemudian kan kita kan punya margin apresiasi terhadap hak asasi manusia penyampaian pendapat tersebut. Nah itulah kemudian kepolisian sedang melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Dan saya kira kita harus memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk kemudian melakukan penyelidikan. Oke, nah tuntutan jangka pendeknya kan deadline-nya adalah besok 5 September. Kalau gitu apa yang sudah disiapkan DPR untuk kemudian juga mengambil aspirasi dan juga langsung konkret langkah nyatanya? Nanti ya Mas, kita jawab usai jeda yang berikut ini. Bang Rey, jadi kalau menurut Anda sendiri dari tuntutan 17+8 yang tenggat waktunya adalah besok 5 September, yang mana yang sudah kira-kira dikerjakan? Kalau tadi Mas Irawan bilang kan sudah nih dikerjakan. Kalau soal sanksi lah ya, kan sudah 3 orang yang sudah dinonaktifkan, meskipun kita nggak mengenal istilah. Ini berkaitan dengan anggota DPR. Okay. Kemudian kalau soal tunjangan, ya kita harus lihat nanti di APBN 2026. Ini kan sekarang lagi pembahasan nih. Biasanya November akan ditetapkan untuk APBN 2026. Apakah tunjangan-tunjangan itu dihapuskan atau tidak? Gitu. Nah kalau soal RUU perampasan aset, nah makanya saya mau mengatakan itu
dibahasnya bisa nanti Januari karena memang masa sidang kedua kan pembahasan gitu. Tapi sekarang mereka bisa tetapkan jadwal tuh bahwa RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas tahun 2026. Berarti akan dibahas Januari 2026 sampai April kan. Sehingga nanti bisa ditagih oleh rakyat. Ya, setidaknya besok itu udah ada pengumuman tuh yang berkaitan dengan itu. Perampasan aset gitu ya, kapan akan dibahas itu. Tapi saya kira juga ya, karena lagi-lagi ya, saya mengatakan 60% tuntutan ini sebetulnya lebih banyak ke eksekutif dibandingkan ke legislatif gitu. Ada baiknya juga DPR menginisiasi untuk melakukan pembahasan revisi undang-undang kepolisian menuju ke arah reformasi institusi polisi. Kan itu yang berulang-ulang kan disebut dalam tuntutan mereka kan. Nah, karena saya nggak melihat presiden tuh punya kemauan di situ gitu. Dua kali presiden pidato tentang yang terjadi sejak 25 sampai tanggal 30 Agustus lah ya. 2 kali pidato itu nggak menyinggung sama sekali soal reformasi institusi polisi. Padahal 25 isunya DPR, 27, 28 isunya adalah reformasi institusi polisi. Kan 27, 28 itu kan orangnya sudah ke Polda Metro Jaya kan. Itulah makanya akhirnya juga memuat 17+8 itu akhirnya dirangkum dan kemudian digaungkan lagi begitu ya. Itu makanya gini loh, kalau kita baca nih pasca peristiwa penabrakan terhadap Afan itu, kan banyak sekali rilis-rilis publik kan dari berbagai tokoh ya, dari berbagai organisasi macam-macam tuh, yang poinnya poin samanya itu satu tuh, yaitu reformasi institusi polisi yang dimulai dengan mengganti Kapolri dan Kapolda Jaya gitu loh. Kapolda Metro, Kapolda Metro Jaya. Nah itu sampai sekarang menurut saya nggak disinggung-singgung, nggak sentuh itu oleh presiden. Itu makanya ditanya juga sama makanya kalau menurut saya begini. Kalau sampai tanggal 5 itu yang berhubungan dengan wilayah eksekutif nggak disentuh, ya mereka berkirim surat lah baiknya kepada presiden. Tapi kalau dari sejauh ini yang dilihat kemarin pimpinan DPR sudah menerima perwakilan mahasiswa juga sudah bersuara di dalam gedung DPR. Hari ini pegiat media sosial juga diterima. Ini sebenarnya jawaban-jawaban DPR sekarang memuaskan publik atau masih belum? Enggak, kita itu sudah pada level nggak percaya pada kata-kata. Gitu. Karena kata-kata itu sekarang... Tapi kan tunjangan sudah dibatalkan. Makanya menurut saya konkret aja nih. Kami akan bahas RUU perampasan aset tanggal berapa. Masa sidang berapa, tahun berapa. Kan bisa ditetapkan tuh. Mintanya katanya tanggal konkretnya langsung. Iya makanya. Misal satu. Yang kedua soal penarikan tunjangan. Nanti coba diperlihatkan aja. Kita akan koreksi nih poin-poin ini yang masuk bagian dari tunjangan-tunjangan anggota. Berarti artinya mau detail sampai ke akar-akarnya, ke konkretnya, bukan hanya detail tapi konkret juga langsung. Saya mengatakan begini, progresnya masih sekarang itu penjelasan macam-macam tuh dalam bentuk tindakan, bukan lagi dalam bentuk lisan. Kita tanyain ke Mas Irawan. Sebenarnya nggak hanya penjelasan, tindakan udah. Kami telah menerima surat terkait dengan penghentian berbagai tunjangan yang menjadi tuntutan publik itu kaitannya dengan tunjangan perumahan. Terus juga kami telah mendapatkan arahan tidak ada kunjungan ke luar negeri sebagaimana yang diminta oleh presiden, oleh publik, semuanya telah ditindaklanjuti oleh DPR. Jadi apa yang secara internal bisa diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh DPR itu telah ditindaklanjuti oleh DPR, kecuali kemudian yang sifatnya yang kita harus Bung Irawan, bagusnya itu mestinya surat-surat itu Anda bawa. Ini momennya Anda perlihatkan. Ini surat pimpinan DPR yang meminta kami tidak melakukan itu. Nah itu katanya yang diminta katanya bagusnya, transparansi juga katanya Mas, gimana? Iya. Nanti saya perlihatkan. Tapi intinya bahwa itu telah dilakukan dan dilaksanakan. Dan kami telah diinformasikan. Berikutnya juga tadi dalam tuntutan 17+8 juga mereka meminta agar membebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi dan mengadili aparat pelaku kekerasan secara transparan. Ya itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa lebih baik kita memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk kemudian melakukan penyelidikan, untuk kemudian bisa melakukan suatu tindakan pemisahan, mana yang kemudian benar-benar demonstran itu murni menyampaikan tuntutannya, mana kemudian demonstran yang memang maksudnya hanya untuk melakukan penjarahan dan
kekerasan. Itulah yang sedang dikawal oleh DPR agar prosesnya bisa berlangsung secara transparan dan adil sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR. Oke, artinya dalam proses itu bisa saja dong 5 September ini kemudian kan artinya butuh proses juga. Gimana caranya juga meminta publik atau publik juga bersedia untuk menunggu, Bang Rey? Maksudnya gini, yang perlu kita ingatkan ya sebetulnya gitu. Ini ada dua tuh, sikap protes dengan aksi protes. Aksi protes ini bisa menurun. Mungkin orang nggak ke jalanan. Oke. Ya, itu aksi namanya. Tapi sikap protes itu tetap terpelihara. Nah, yang lupa elit-elit politik kita ini adalah melihat di lapangan tuh nggak ada aksi protesnya. Tapi mereka lupa bahwa sikap protes itu tetap ada di kepala banyak orang. Yang begitu peristiwa itu terjadi, nggak bisa terkendalikan. Itu aja kita ingatkan kepada elit ini. Jangan Anda melihat karena demonstrasinya udah berkurang. Jadi dianggap sudah selesai. Ya? Okay. Sikap protes itu ada di kepala orang. Kita bicara yang substantif deh ya. Apakah kesenjangannya udah Anda atasi? Apa reformasi institusi polisinya Anda sudah lakukan? Apakah pemberantasan korupsinya udah dilakukan dengan sungguh-sungguh? Nah, misalnya hari ini saya mengatakan di beberapa tempat. Coba kita hitung lagi nih, termasuk Bung Ahmad Irawan ya. Berapa koruptor yang sudah dipenjarakan oleh polisi? Oke. Tapi berapa aktivis yang dipenjarakan oleh polisi? Oke. Kadang-kadang nggak berbanding antara aktivis yang ditangkap oleh polisi dengan koruptor yang ditangkap oleh polisi. Nah, hal-hal yang kayak begini di memori orang, kalau yang berhubungan dengan presiden, kekuasaan, kayaknya lambat banget nih proses hukumnya gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan rakyat jelata kayak kita itu cepat banget. Ada orang yang sudah diputus 5 tahun yang lalu yang sampai sekarang. Oke, berarti artinya butuh. Itu yang saya maksudkan, jangan dianggap protes-protes kecil yang berserakan itu karena nggak muncul sebagai satu kesatuan, nggak punya bahaya. Sebab begitu ia menjadi satu kesatuan, peristiwa 27 terjadi 8. Dan semuanya kita menjadi linglung. Ya kan? Tiba-tiba muncullah pernyataan, ada makar, ada anarki. Orang udah hidup di abad 20, cara menangani demonstrasi masih di abad 19. Kira-kira gitu loh. Okay. Masih ada teori dalang, masih ada teori anarki, masih ada teori makar. Yang mungkin menurut Bang Rey itu juga tidak menjawab semuanya ya, keresahan. Anda bisa bayangkan. Nggak sebenarnya? Enggak, jelas enggak. Alih-alih menjawab, yang ada itu adalah, saya udah mengatakan tadi, kita hidup ini udah di tahun 2025. Tapi cara polisi, cara presiden menghadapi kritik-kritik ini, itu masih seperti tahun 2000-an gitu loh, Bang. Oke. Selalu dimunculkan teori makar. Oke. Selalu yang ditonjolkan mereka menangkap aktivis-aktivis. Apakah hal ini juga menjadi catatan sendiri bagi DPR, Mas Irawan, bahwa apa yang dikerjakan dahulu-dahulu untuk menanganin para aksi pengunjuk rasa atau demonstran ini ternyata berbeda? Karena kan kaumnya sendiri berbeda sekarang ini, anak-anak muda yang bersuara di media sosial dan akhirnya pada minggu lalu klimaksnya begitu. Ya, makanya sebenarnya tidak ada bahwa ini hanya sekedar jadi catatan. Ini sudah menjadi sikap dan pikiran DPR untuk kemudian melakukan reformasi seperti apa yang disampaikan oleh publik dalam berbagai aksi demonstrasinya. Jadi tidak ada seperti kata Bang Rey bahwa DPR misalnya meremehkan situasi, terus kemudian hanya penjelasan, tidak ada tindakan. Sebenarnya beberapa hari terakhir ini kan sebenarnya gambaran bentuk konkret dari apa yang sedang dilakukan oleh DPR, dan yang lain-lain kan memang membutuhkan waktu dan proses. Tapi kalau ada suatu tindakan yang bisa dilakukan oleh seketika, itu telah dilakukan oleh DPR gitu loh. Oke, tapi mungkin ini juga adalah bentuk akumulasi dari mereka yang menunggu setiap harinya perubahan-perubahan dan akhirnya pada saat minggu lalu pecah terjadi. Jadi ibaratnya mereka juga menagih kesabaran yang selama ini sudah mereka tunggu gitu, Mas Irawan. Ya itulah makanya kita udah sampaikan dan akan melakukan apa yang menjadi tuntutan publik gitu loh. Dan pimpinan DPR telah menjelaskan bahwa kami akan melakukan reformasi internal dan akan dipimpin oleh Ibu Puan bersama pimpinan DPR lainnya dan bersama pimpinan fraksi lainnya. Presiden jelas, pimpinan-pimpinan partai politik jelas, pimpinan DPR RI jelas bahwa DPR harus berbenah gitu. Terkait dengan tuntutan lainnya, insya Allah DPR akan
mengawal seperti apa yang dalam waktu diinginkan oleh sesegera publik. mungkin berarti ya. Dalam waktu yang sesegera mungkin yang Oke. memang menjadi wilayah jangkauan Oke. DPR Oke. gitu lah. Kalau gitu terakhir Bang Rey singkat saja sambil menunggu apa yang kemudian juga harus diperlihatkan. Tadi kan sudah ada janji bahwa akan sesegera mungkin melakukan kerja-kerja yang menjadi tuntutan. Bagaimana juga publik harus merespon menunggu ini? Menunggu yang mana dia? Menunggu dari setiap 17+8 tuntutan itu. Pertama kan yang paling bisa lakukan sekarang tuh bebaskan segera orang-orang yang ditahan oleh kepolisian yang berdasarkan kritik. Oke. Ya. Yang kedua adalah sebagusnya presiden menyatakan kepada publik bahwa ia akan memimpin reformasi institusi polisi yang ditandai dengan pergantian pucuk pimpinan di Kapolri maupun mungkin Polda Jaya. Gitu ya. Yang ketiga adalah membuat jadwal yang pasti tentang rencana pembahasan undang-undang perampasan aset. Kalau tiga ini dilakukan terang benderang macam-macam, saya kira publik melihat ada kemauan untuk melakukan pertumbuhan itu. Oke. Mungkin nggak akan menjawab semuanya, tapi kan setidaknya orang akan melihat Ada kita terangnya sedang ya. berjalan. Oke. Gitu loh kira-kira ya. Daripada Anda seringkali mengungkapkan ada makar, ada anarki, ya kan? Oke. Ada dalang gitu. Itu teori tahun 90-an. Udah nggak Baik. terlalu. Bang, kalau masih ada kesempatan, seperti yang saya kepolisian kita beri kesempatan untuk melakukan penyelidikan terhadap aksi demonstrasi kemarin, agar kemudian kita bisa menemukan satu kebenaran dari apa yang kemudian Kalau menjadi dugaan-dugaan Anda dan nggak kecurigaan usah, publik. Anda nggak usah sebutkan, Ya. itu dengan sendirinya berjalan. Yang perlu kita kawal itu bukan soal apakah polisi punya kesempatan atau tidak. Yang perlu kita kawal itu jangan sampai polisi mengkriminalisasi orang. Itu yang kita perlu Ya. kawal. Oke. Ya makanya, pokoknya yang murni demonstrasi menyampaikan pendapatnya, itu kita harus kawal, kita minta Polri untuk Di luar itu membebaskan. dipidana begitu Tetapi ya? kalau yang Oke. melakukan kekerasan, penjarahan, itu silahkan Baik. kepolisian untuk melakukan penindakan hukum. Mas Irawan, terima kasih. Bang Rey, terima Sama-sama. kasih. Selamat malam. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi dari Timnas Indonesia bakal